warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Oktari, mahasiswa Agribisnis semester 5 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai strategi penetapan harga pada mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikenakan terhadap suatu produk atau jasa atau sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen guna mendapatkan manfaat dalam memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Dalam strategi penetapan harga, terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan harga, yaitu faktor internal yang terdiri dari tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, dan biaya. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari pasar dan permintaan, persaingan, atau faktor lainnya yang terdiri dari ekonomi, penjualan kembali, dan pemerintah. Untuk menentukan kebijakan penetapan harga, dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, analisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir, memilih harga final. Selanjutnya, penetapan harga dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan cost-based pricing, pendekatan break-even analysis and target profit pricing, yang ketiga value-based pricing, dan yang keempat competition-based pricing. Oke, kita akan membahas satu persatu dari beberapa pendekatan penetapan harga. Yang pertama, pendekatan cost-based pricing. Pendekatan ini merupakan menambahkan markup terhadap biaya suatu produk. Pendekatan cost-based pricing yaitu unit cost sama dengan variable cost atau biaya variabel ditambah dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan unit sales. Kemudian markup price sama dengan unit cost dibagi dengan 1 dikurang desired return of sales. Selanjutnya, pendekatan break-even analysis and target profit pricing. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk mencapai titik impas dalam membuat dan memasarkan suatu produk atau menetapkan harga dalam mencapai target profit. Adapun break-even volume yaitu fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Pendekatan selanjutnya yaitu value-based pricing. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menetapkan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap suatu nilai dibandingkan dengan biaya penjual. Kemudian yang terakhir, pendekatan competition-based pricing. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk yang serupa. Jika suatu perusahaan memproduksi produk baru, maka dalam penetapan harga, perusahaan tersebut dapat menggunakan beberapa strategi seperti yang pertama yaitu market skimming pricing. Strategi ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tinggi untuk produk baru untuk mendapatkan pendapatan maksimum dari segmen yang berkeinginan untuk membayar harga yang tinggi. Yang kedua, strategi market penetration pricing. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah untuk produk baru untuk menarik pembeli yang banyak dan pangsa pasar yang besar. Selain strategi penetapan harga produk baru, terdapat juga strategi penyesuaian harga yang dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu yang pertama, strategi discount and allowance pricing. Strategi ini yaitu mengurangi harga untuk memberikan penghargaan kepada konsumen. Yang kedua yaitu strategi segmented pricing, yaitu menyesuaikan harga terhadap pelanggan, produk, atau lokasi yang berbeda. Kemudian strategi psychological pricing,
yaitu menyesuaikan harga terhadap efek psikologis. Selanjutnya ada strategi promotional pricing, yaitu mengurangi harga sementara untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. Kemudian strategi geographical pricing, yaitu menyesuaikan harga sesuai dengan letak geografis atau letak konsumen. Yang terakhir, international pricing, yaitu menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Kemudian di sini terdapat penetapan harga diskriminasi, yang mana penetapan harga diskriminasi ini dilihat dari segmen pelanggan, bentuk produk, lokasi, dan waktu. Berikut bisa kita lihat penetapan harga psikologi. Pada gambar ditunjukkan dua barang yang mana jumlah volume masing-masing barang berbeda dan juga terdapat perbedaan harga antar keduanya. Dari gambar tersebut ditunjukkan psikologi harga adalah pada gambar barang A. Konsumen lebih cenderung memilih barang yang dengan volume yang lebih banyak dan juga harga yang sedikit lebih tinggi dari barang B, karena menurut konsumen juga peningkatan harga antara A dan B tersebut tidak terlalu signifikan, sehingga konsumen cenderung untuk memilih produk A dibandingkan dengan produk B dengan jumlah volume lebih banyak serta perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan. Penetapan harga promosi. Penetapan harga promosi yaitu kepemimpinan harga merugi, penetapan harga untuk event spesial, potongan harga, pembiayaan bunga rendah, pembayaran jangka panjang, garansi dan pelayanan, serta diskon psikologis. Di sini saya akan menjelaskan kasus dalam penetapan harga, khususnya kasus market penetration, yaitu pada kasus Sony CD player. Pada saat Sony membuat portable CD pertengahan tahun 1980, cost per unit untuk volume penjualan tertentu diperkirakan mencapai lebih dari $600. Karena harga jual dari produk ini diharapkan akan menjadi harga yang murah, maka Akio Morita menginstruksikan manajemen untuk menghargakan produk ini sebesar $300 untuk dapat mencapai penetrasi. Karena Sony adalah global marketer, volume penjualan yang diharapkan dicapai untuk pasar ini akan mengarah kepada scale ekonomis dan lower cost. Strategi market holding. Strategi ini sering dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar. Dalam pasar global, terjadi disebabkan karena fluktuasi nilai mata uang yang menyebabkan harus diadakannya penyesuaian harga. Adapun contoh kasus market holding yaitu pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 1980, dolar melemah terhadap mata uang dunia. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jepang, Jerman, Prancis, dan negara-negara lainnya berusaha untuk mempertahankan produknya berdasarkan harga di Amerika Serikat. Artinya, penyesuaian harga untuk dapat bersaing di pasar Amerika Serikat akan menyebabkan profit margin yang lebih rendah. Akibatnya, banyak perusahaan yang merubah sourcing-nya ke perusahaan negara yang dituju atau ke perusahaan di negara dunia ketiga atau dengan mengadakan licensing dibandingkan dengan mengekspor dari home country untuk mempertahankan pangsa pasar. Dalam menentukan keputusan harga, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Adapun pengaruh lingkungan terhadap keputusan harga yaitu fluktuasi nilai mata uang, klausul nilai tukar, penetapan harga di wilayah yang mengalami inflasi, campur tangan dan subsidi pemerintah, perilaku pesaing, dan hubungan harga dan kualitas. Transfer pricing. Transfer pricing adalah penetapan harga dari produk atau jasa yang dibeli atau dijual oleh unit operasi atau divisi dari perusahaan yang sama. Berkaitan dengan pertukaran intrakorporasi, transaksi antara pembeli dan penjual yang memiliki perusahaan induk yang sama, contohnya yaitu Toyota. Pada transfer pricing, terdapat 3 pendekatan alternatif yaitu yang pertama, cost-based transfer pricing, yang kedua, market-based transfer pricing, dan yang ketiga, negotiated transfer pricing.
Selanjutnya, global pricing. Pada global pricing terdapat 3 alternatif kebijakan. Yang pertama, extension atau ethnocentric. Extension atau ethnocentric adalah harga dari suatu produk atau jasa sama di pasar dunia, dan importir yang menanggung biaya angkut dan tarif. Adapun kelebihan dari extension atau ethnocentric ini yaitu simple. Sedangkan kekurangan dari extension atau ethnocentric ini yaitu tidak dapat merespon situasi pasar dan persaingan di setiap pasar nasional. Alternatif kebijakan kedua yaitu adaptation atau polycentric. Adaptation atau polycentric adalah diberlakukannya penyesuaian harga oleh manajer cabang atau afiliasi sesuai dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, invention atau geocentric, yaitu suatu perusahaan dapat memberlakukan single price atau menetapkan harga yang berbeda tergantung dari pasarnya. Yaitu asumsi dari invention atau geocentric ini yaitu terdapat keunikan di pasar lokal yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, penetapan harga geografis dapat dilihat pada kasus perusahaan PNG. Perusahaan PNG adalah kepanjangan dari Procter & Gamble, merupakan perusahaan besar dunia yang menguasai marketing. Produknya beraneka ragam dari semua kebutuhan sehari-hari. Pasar ke-6 terbesar PNG adalah Cina. Walaupun 2/3 penduduk Cina berpendapatan kurang dari $25 per bulan. Tahun 2003, PNG menetapkan harga yang bersaing dengan merek lokal dengan masih melindungi merek global, yaitu memperkenalkan deterjen Tide dengan harga 23 sen untuk 320 gram dibandingkan dengan harga 33 sen untuk 350 gram. Produk ini tidak terlalu memberikan banyak manfaat kepada konsumen seperti dalam hal penghilang noda atau wangi, tetapi biaya produksinya murah dan bisa mengalahkan merek lain pada tingkat harga yang sama. Berikut bisa kita lihat contoh dari produk PNG. Produk PNG biasanya lebih bersaing terhadap kualitas dari produk yang mereka produksi. Misalnya saja pada produk pewangi pakaian. Pada produk pertama, mungkin ditawarkan kelebihan seperti dapat melicinkan pakaian dengan harga sebesar Rp15.000. Sedangkan pada produk yang kedua ditawarkan kelebihan yang sama tetapi terdapat kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh produk yang pertama, yaitu misalkan produk yang kedua ini memiliki kelebihan bisa melicinkan pakaian sekaligus memberikan aroma yang wangi terhadap pakaian tersebut, tetapi dengan jumlah harga yang sama dengan produk yang pertama. Itu adalah contoh kebijakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan PNG supaya memenangkan pasar lokal. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.